自卖。开元术油墨帕。给我破！ Setelah Yuan Er menang, nampak dia berjalan keluar arena dan semua orang yang berada di sana mengucapkan selamat atas kemenangan Yuan Er. Dan mereka tak menyangka bahwa Yang Mulia Yuan Er begitu kuat, bahkan dapat mengalahkan orang yang sudah membuka 3 meridiannya. Kemudian Ye Wei datang menghampirinya seraya mencibir bahwasanya Yuan Er ini sudah sangat dalam menyembunyikan kekuatannya. Dan mendengar itu Yuan Er menjawab bahwa ini hasil kerja kerasnya. Namun di saat mereka berbincang-bincang, nampak Qi Yue yang menyadari bahwa Yuan Er ini sudah membuka meridiannya, namun tidaklah tinggi. Mendengar perkataan itu, sontak membuat Yu Xi yang di sampingnya pun nampak sangat terkejut, karena bagaimana mungkin si sampah Yuan Er ini bisa membuka meridiannya. 恭喜殿下！不是一直在苦修，没来得及跟你说。 怎么可能？ Kemudian Lin Pang pun mencibir di sudut mulutnya bahwasanya jangan sampai siapapun mengalahkan si sampah itu sebelum dia bertemu dengannya. Akan tetapi Yuan Er sepertinya menyadari perkataan mereka dan Yuan Er mengira bahwa Lin Pang ini bekerja sama dengan Qi Yue untuk menghancurkan dirinya. 林峰，看来已经和契约沟的能力。周元， 你究竟开了几脉啊？ Kemudian Ye Wei bertanya atas berapa meridian yang berhasil Yuan Er buka. Dan ternyata Yuan Er berhasil membuka 2 meridiannya yang membuat Ye Wei sangat terkejut. Dan Ye Wei memperkirakan bahwa Yuan Er ini memiliki peluang untuk masuk ke 10 besar. Dan di saat itu tiba-tiba terdengarlah nama Ye Wei beserta Zhao Peng yang dipanggil ke arena untuk bertarung. 起了， 一丘之貉。 苏有为、赵峰， 2脉而已。 开始！ Dan ya, hanya sekejap mata Ye Wei pun dapat mengalahkan Zhao Peng yang membuat semua orang pun nampak sangat terkejut. Kemudian terlihat satu persatu dari semua peserta saling bertarung. Dan nampak mereka sangatlah luar biasa. Dan sepertinya hampir semua peserta sudah bertarung. Hingga pada akhirnya terlihat satu orang murid yang langsung membuka 3 meridiannya untuk melawan salah satu murid yang diunggulkan dalam pertandingan ini, dan itu adalah Lin Pang. 不愧是新生中最强啊！ 这次大看来非他莫属。 Meski sudah membuka 3 meridiannya, namun sepertinya itu tidak layak untuk melawan Lin Pang. Dan hanya dengan gerakan dasar, Lin Pang seketika dapat membuat murid itu terkapar tak berdaya. Hingga membuat semua orang yang ada di sana sangat terkejut. Karena Lin Pang ini dimungkinkan akan menempati peringkat pertama di ujian besar ini. Akan tetapi meski murid itu sudah tak berdaya dan sangat ketakutan, Lin Pang ini masih saja menyerangnya dengan sangat kejam. Dan itu membuktikan bahwa Lin Pang ini adalah orang keterlaluan. Tak membiarkan lawannya menyerah begitu saja. Bahkan dia dengan kejamnya menginjak tangannya yang membuat tangannya seketika patah. Dan tentu saja perbuatan tersebut membuat Yuan Er yang melihatnya nampak sangat marah. Meski pemandu pertarungan memperingatkan bahwa kompetisi ini adalah untuk saling belajar dan tidak merugikan nyawa, tetap saja Lin Pang yang mendengarnya acuh tak acuh, bahkan dia dengan sadisnya malah menendang murid tersebut. 是新生中最强啊！ 这次大考第一， 太过分了！ Kemudian sang pemandu mengumumkan bahwa 40 peserta yang menang berhak lolos ke babak kedua. Dan tanpa basa-basi, babak kedua pun dimulai dengan memperlihatkan seluruh peserta yang bertarung dengan kekuatan maksimalnya masing-masing. Di lain sisi, terlihat Qi Yue yang memanggil bawahannya yang bernama Si Yu untuk menghabisi Yuan Er di putaran kedua kali ini.
Dan si Yu memastikan akan hal itu untuk jangan khawatir karena dia tidak akan memberikan sedikit pun kesempatan. 周元对战石一宇，轮会轮到你和周元，不会给他任何机会。开盘脉。 Di arena terlihat si Yu yang langsung membuka 3 meridiannya untuk langsung menghabisi Yuan Er. Namun Yuan Er tidak sebodoh dan setolol yang si Yu kira. Karena Yuan Er bisa mengelak bahkan mematahkan serangan itu hanya dengan menggunakan teknik rune Genesis biasa saja. Dan ya, seketika si Yu langsung berkeringat ketakutan karena penampakan yang dia lihat itu benar-benar seekor naga emas yang membuat dirinya tak kuat menahan rasa ketakutan dan memutuskan untuk menyerah saat itu juga. Melihat kejadian itu, tentu saja para penonton sekaligus Qi Yue beserta bawahannya tak menyangka akan hal itu. Karena bagaimana mungkin Yuan Er bisa mendapatkan kekuatan sehebat itu? 戏还真多呀！ Setelah pertarungannya selesai, kemudian sang pemandu mengumumkan bahwa 20 peserta terbaik telah ditentukan dan semuanya berhak melaju ke babak ketiga, dan 10 peserta yang menang berhak memilih akademinya masing-masing. Dan pertarungan dimulai dengan Yuan Er yang akan melawan Lin Peng, orang yang dijuluki sebagai siswa baru yang paling kuat. Dan mendengar keputusan itu membuat seluruh siswa, bahkan pemimpin aula sekalipun dibuat sangat terkejut, karena ini adalah sesuatu yang tidak adil. Selain Yuan Er yang baru saja menyelesaikan pertarungannya, tingkat kekuatan mereka juga tidak seimbang. Dan Yao Wei pun memberanikan diri untuk mencibir membela Yuan Er, karena ini bukanlah pertarungan melainkan penindasan. Namun Yuan Er dengan muka santainya menenangkan Yao Wei agar jangan khawatir dan simak saja baik-baik pertarungan ini. 我看周元这次还怎么样？肯定是有人在捣鬼。过后将大考的主事者逐个。 Setelah Lin Pang memasuki arena, dia nampak sangat kesal pada Yuan Er karena sejak Yao Wei memasuki akademi, dirinya tak pernah melirik orang lain dan bisa diambil keputusan bahwa Lin Pang ini kesal karena cemburu. Dan untuk hal itulah Lin Pang dengan kemarahan yang menggebu-gebu bertekad untuk menghabisi Yuan Er saat ini juga. 有为啊有为，你还真是红颜祸水。 Melihat pertarungan mereka, nampak para penonton hanya terpelongo-pelongo karena Yuan Er benar-benar dapat menyeimbangi Lin Pang, orang yang digadang-gadangkan akan menjadi juara. Mendengar percakapan para penonton itu membuat Lin Pang benar-benar marah dan langsung membuka 4 meridiannya untuk membuktikan siapa dirinya yang sebenarnya. 人在磨蹭什么？会动嘴皮子可没用。 形成类似障眼法的作用。 Akan tetapi tentu saja Yuan Er tidak tinggal diam. Dia mengeluarkan teknik langkah naga yang diajarkan oleh Yao Yao. Teknik itu membuat dirinya menghindari seluruh serangan musuh sejauh 1 juta mil. 将自身原力龙影于云，缥缈不可及，世界千里。 东匹元术，油魔叉。 Dan ya, teknik itu seketika dapat dipatahkan oleh Lin Pang dengan mengeluarkan teknik hentakan iblisnya yang membuat keadaan sedikit terdesak. Namun untungnya Yuan Er dengan cepat langsung memblokirnya. Meski dia sedikit mendapatkan efeknya, namun itu tidak seberapa. Kemudian nampak Yuan Er yang mengeluarkan teknik 3 rune Genesisnya, dan Lin Pang tidak menyangka bahwa itu adalah kartu truf yang dimiliki oleh Yuan Er.
yang membuat Lin Pang tersenyum di sudut mulutnya bahwa ini adalah kemenangan yang sangat mudah sebelum kemudian Lin Pang mencibir bahwa Sanya lihatlah kesenjangan di antara kita, dan dia seketika mengeluarkan teknik perisai iblis besi. Dan ya, semua serangan yang dilesatkan oleh Yuaner itu semuanya dapat dengan mudah Lin Pang blokir. Bahkan bukan hanya itu saja, semua serangan Yuaner seketika dapat diserap dan dikembalikan pada dirinya, yang membuat Yuaner benar-benar sangat terpojokan. Karena teknik tembok iblis besi ini benar-benar di luar dugaan. Selain dapat memantulkan serangan dan pertahanannya, teknik itu juga berada di tingkat kelas menengah terbaik. Dan tak diragukan lagi Yuaner benar-benar berada di dalam posisi yang sangat buruk. 林峰赢定了。铁魔臂，败在自己的攻击下。 Dan ya, di saat posisi sedang terpojokan, bisa-bisanya teknik 3 rune Genesis Yuaner kehabisan waktu. Dan hal itu membuat Yuaner semakin terpojokan. Sehingga Lin Pang memanfaatkan kejadian itu dengan mengeluarkan seluruh kekuatannya untuk menghabisi Yuaner. Dan ya, di saat-saat genting seperti itulah tiba-tiba Yuaner membuka 2 meridiannya, yang membuat dirinya kian bangkit dan langsung membalikkan keadaan. 眼下居然如此之强，绝末吧！真的从来不是身份和地位。又怎么会只看见你？ Meskipun Lin Pang mengeluarkan kekuatan sejatinya lagi dan lagi, namun itu tak cukup kuat menghadapi Yuaner yang sedang overpower. Sehingga satu serangan yang dilesatkan Yuaner dengan teknik rune Genesis kelas 1 seketika membuat Lin Pang sedikit ketakutan. Dan tidak berhenti sampai di situ saja, Yuaner langsung mengeluarkan kartu trupnya, yaitu teknik penghisapan naga penghancur gunung. 抓杯碎山。 龙杯手，给我破！不认输！加赢了！ Dan ya, seketika Lin Pang sempat memblokirnya. Namun kita bisa melihat, sampah tetaplah sampah, bau dan menjijikkan, sehingga membuat Lin Pang terkapar tak berdaya. Dan terlihat salah satu penatua yang bernama Su Kong tak percaya atas apa yang dia lihat kali ini. 该宣布获胜者了。怎么可能？殿下，殿下赢了！周元火。 Setelah pemenangnya diumumkan, terlihat seluruh orang-orang yang ada di sana sangat senang dan merayakan atas kemenangan Yuaner karena mereka tak menyangka bahwa Yuaner atau yang mulia Zhou Yuan benar-benar kuat, bahkan bisa mengalahkan orang yang digadang-gadangkan akan menjadi juara. Dan di lain sisi, terlihat Qi Yue yang mencibir dari sudut mulutnya bahwasanya naga tak berguna dari keluarga Zhou mencoba bangkit itu sesuatu yang sangat mustahil. 绝不是开2脉的力量，所失去的一切，我都会不闪。